Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwindra Zin Ilman dengan NIM 13125000027 dari kelompok 6. Nama saya Yosef Silvester Hanetim Sasi dengan NIM 131250048. Perkenalkan, nama saya Meliana Ditya dengan NIM 1312524. Perkenalkan, nama saya Pandey Sheryl Chatania, NIM saya 131250007. Perkenalkan, nama saya Anifah Azhara Tanjung dengan NIM 13125000036. Perkenalkan, nama saya Adinda Rahel Putri Indrani dengan NIM 131250014. Saya akan menjelaskan mengenai apa itu laicite. Laicite adalah prinsip pemisahan antara agama dan negara yang menjadi dasar sistem kenegaraan di Prancis. Prinsip ini menegaskan bahwa negara harus bersikap netral terhadap semua agama, tidak memihak, tidak mendukung, dan tidak mendiskriminasi agama apapun. Melalui laicite, setiap warga negara dijamin kebebasannya untuk memeluk atau tidak memeluk agama sesuai keyakinannya masing-masing. Dalam penerapannya, prinsip laicite ini menuntut agar ruang publik bersifat sekuler, yang artinya simbol-simbol atau praktik keagamaan tidak boleh ditampilkan secara mencolok di lembaga negara seperti sekolah negeri atau kantor pemerintahan. Pemerintah juga tidak memberikan dana atau dukungan langsung terhadap kegiatan keagamaan. Tujuan utama dari laicite ini adalah untuk menjamin kebebasan beragama, menjaga kesetaraan antar warga negara tanpa melihat keyakinan, serta mencegah campur tangan agama dalam urusan politik dan kebijakan publik. Dengan demikian, laicite dapat dipahami sebagai upaya menciptakan kehidupan bernegara yang adil dan netral terhadap seluruh kepercayaan, di mana agama menjadi urusan pribadi warga, sedangkan negara bertugas melindungi kebebasan tersebut tanpa memihak. Secara teori, laicite bisa diterapkan dalam versi yang disesuaikan karena yang pertama, negara Indonesia menjamin kebebasan beragama ada di pasal 29 UUD 1945, dan yang kedua, pemerintah juga berusaha tidak memihak agama tertentu dalam hukum dan kebijakan publik. Dan yang terakhir, dalam hal ini Indonesia bisa menerapkan prinsip netralitas negara terhadap semua agama, misalnya dalam pelayanan publik, pendidikan, atau hukum. Dan jika tidak bisa diterapkan di Indonesia, secara praktis dan budaya, laicite sulit diterapkan secara penuh karena yang pertama, Pancasila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, artinya negara mengakui peran agama dalam kehidupan berbangsa. Dan yang kedua, masyarakat Indonesia sangat religius dan menjadikan agama sebagai dasar moral, sosial, dan politik. Dan yang terakhir, banyak aspek kehidupan bernegara berkaitan erat dengan nilai agama, misalnya peraturan perkawinan, pendidikan agama wajib, dan hari libur keagamaan. Kalau laicite diterapkan secara ketat seperti di Perancis, bisa muncul konflik sosial karena dianggap menyingkirkan nilai-nilai keagamaan yang penting bagi identitas nasional Indonesia. Apakah laicite bisa diterapkan di negara Indonesia di era Prabowo saat ini? Menurut saya sendiri, laicite tidak dapat diterapkan sepenuhnya dikarenakan Indonesia bukan negara sekuler, tapi berlandaskan dengan Pancasila yang mengakui adanya peran agama. Sedangkan sistem laicite itu memisahkan total antara negara dan agamanya. Dan itu sangat tidak cocok dengan budaya Indonesia kita. Lagi pula, Pak Prabowo sendiri lebih menekankan toleransi dan modernisasi beragama, bukan memisahkan agama dari negaranya. Saya akan menjelaskan tentang laicite. Apakah laicite bisa diterapkan di Indonesia? Menurut saya tidak bisa, karena dasar negara Indonesia kita bukan sekuler tetapi Pancasila. Yang sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, justru menegaskan bahwa negara mengakui dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, bukan memisahkan dari kehidupan publik. Yang kedua, masyarakat Indonesia sangat religius dan beragam. Agama menjadi bagian penting dalam identitas bangsa dan kehidupan sosial. Jika laicite diterapkan di Indonesia, bisa menimbulkan konflik sosial karena dianggap menyingkirkan nilai agama. Yang alasan ketiga, Konstitusi Indonesia atau Undang-Undang Dasar 1945
menjamin kebebasan beragama, tapi juga menegaskan bahwa negara berdasarkan ketuhanan, jadi agama tetap punya posisi penting dalam hukum dan kebijakan. Yang kedua, apakah LCT bisa diterapkan di Indonesia pada eranya Pak Prabowo saat ini? Penerapan LCT atau prinsip pemisahan antara agama dan negara seperti di Prancis, di Indonesia pada era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tampak kurang relevan dan tidak sesuai dengan konteks keberagaman agama dan budaya Indonesia saat ini. Presiden Prabowo justru mengedepankan modernisasi beragama yang menekankan toleransi dan keberagaman agama, serta kebijakan yang berakar pada pengalaman ajaran agama, khususnya Islam. Pemerintahan menghadapi tantangan polarisasi sosial dan keagamaan yang cukup besar, sehingga fokusnya lebih kepada memperkuat kerukunan antar umat beragama dan inklusivitas, bukan memisahkan agama dari urusan negara secara ketat seperti konsep LCT. Dengan latar budaya Indonesia yang pluralistik dan beragama, penerapan LCT sangat sulit dan tidak menjadi kebijakan yang diusung pada saat ini. Menurut saya, LCT tidak dapat diterapkan di Indonesia karena bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan ketuhanan sebagai dasar negara. Apakah LCT bisa diterapkan di Indonesia saat Presiden Pak Prabowo? Jawaban saya dan menurut saya tidak bisa, karena jika diterapkan di Indonesia terlebih di periode kepemimpinan Prabowo ini akan sulit karena ada beberapa alasan yang mempengaruhi seperti latar belakang sejarah. Prancis memiliki sejarah yang panjang dalam mengembangkan konsep LCT yang dimulai dari revolusi Prancis pada abad ke-18, sedangkan Indonesia di sisi lain memiliki sejarah dan latar belakang yang berbeda. Komposisi masyarakat Prancis memiliki masyarakat yang relatif homogen dibandingkan Indonesia yang memiliki keragaman suku, ras, dan budaya yang luas dibandingkan Indonesia yang memiliki peran agama dalam kehidupan Indonesia dan banyak partai politik berbasis agama, dan itu mempengaruhi signifikan dalam Indonesia. Makanya kenapa LCT tidak bisa diterapkan di Indonesia, terutama di periode Pak Prabowo, karena semakin banyaknya politik itu yang mempengaruhi. Dan menurut saya di Prancis itu tidak menormalisasikan agama dan tidak menomorsatukan agama, sedangkan di Indonesia itu masih menormalisasikan agama. Adanya suku, ras, dan budaya, pasti ada norma-norma agama.